menangis hampir semalaman dengan Almirah. Tista akhirnya tidak bisa tidur sampai pagi. Pikirannya dipenuhi dengan ucapan Almirah yang sampai saat ini pun tetap tidak bisa Tista terima. Ia belum siap menghadapi banyak hal dalam hidupnya yang ia tinggalkan di Indonesia selama ini, termasuk menjadi seorang ibu. Merasa frustasi dengan pikirannya yang penuh, Tista memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan berjalan-jalan ke sekitar halaman belakang rumahnya. Tista melihat Almirah sudah sibuk di dapur, sedang Fauzan belum keluar dari kamarnya. Begitupun dengan Reynald dan anaknya. Mereka belum kelihatan. Akhirnya Tista melangkah menuju halaman belakang yang ditanami rerumputan dan pepohonan yang membuat udaranya terasa segar dan teduh. Halaman belakang rumahnya bisa dibilang cukup lebar, tanah warisan dari buyutnya yang dulu hampir dibangun sebuah rumah di atasnya, namun pada akhirnya justru dijadikan halaman belakang luas yang di satu sisinya dibuat sebuah taman bunga-bunga yang dulu dibangun ayah dan ibunya untuk Tista. Tista akhirnya melangkah ke taman bunga kecil itu, melihat bahwa bunga-bunga di situ sudah jauh lebih bervariasi saat dulu. Karena Tista sangat menyukai bunga lili, ibunya memenuhi taman bunga ini dengan berbagai jenis bunga lili yang Tista sukai. Sekarang meskipun bunga lilinya masih cukup mendominasi, tapi banyak bunga-bunga lainnya juga. Tista menyentuh salah satu kelopak bunga lili yang besar dan melengkung dengan begitu indahnya, seolah tinggal menunggu mekar dan keindahannya akan sangat-sangat sempurna. Matanya terasa segar luar biasa dengan perasaan yang jauh lebih tenang saat ini. Baru sebentar merasai ketenangan itu, tiba-tiba terdengar suara berisik dari arah belakangnya. Langkah kaki yang cepat, juga tawa ceria seorang anak yang mulai sangat familiar di telinganya. Tista membalik tubuhnya demi menemukan Kira yang sedang berlarian ke arahnya. Sedang di belakangnya ada Renan yang mengejar sembari membawa handuk. Tista terlalu terpaku untuk menghindar hingga hanya bisa berdiri diam di tempatnya. Kira yang akhirnya menyadari keberadaannya langsung memelankan langkahnya lalu berhenti beberapa langkah dari Tista. Kira langsung menatapi Tista dengan matanya yang berbinar penuh kebahagiaan seperti biasanya. "Mami," ucapnya dengan suara lirih, seolah mengatakannya hanya pada dirinya sendiri. Renan yang heran karena anaknya tiba-tiba berhenti, lalu memutar tatapannya dan menemukan Tista yang berdiri di ujung taman. Renan pun akhirnya menghentikan langkahnya, menurunkan handuk yang tadinya ia angkat demi menangkap putri jahilnya yang kabur ketika dirinya mau mengeringkan rambutnya. Keduanya berada dalam suasana yang begitu canggung dan tidak nyaman, sama-sama mengalihkan tatapannya ke arah lain. Tista dengan wajah kakunya dan Renan dengan ekspresi sendunya. Sepertinya baru kali ini mereka benar-benar berhadapan hanya berdua, dengan Kira yang ada di antara mereka. Memutus keheningan, Kira tiba-tiba berbalik dan menghampiri Renan. "Dedi, Kira mau dikeringkan rambutnya," ucap Kira dengan semangat. "Cepat, Dedi." Renan menunduk menatap wajah putrinya, lalu akhirnya berlutut dengan satu kaki dan mulai mengeringkan rambut sebahu Kira dengan handuk yang ia bawa. Pria itu tampak telaten sekali, seolah terbiasa melakukannya. Kira yang tidak bisa diam sesekali menoleh ke belakang demi memastikan Tista masih berada di tempatnya. "Kira juga mau disisir yang cantik ya, Dedi?" "Kalau mau yang cantik, Kira tenang dulu," ucap Renan sembari memegangi bahu Kira agar anaknya itu tidak banyak bergerak. Renan lalu mengeluarkan sisir yang memang ia bawa di sakunya, mulai menyisir rambut Kira. Terakhir ia memberikan jepit rambut berwarna merah muda di rambut Kira. "Nah, sudah cantik banget anak Dedi sekarang." "Makasih, Dedi." Kira lalu hampir berbalik untuk pergi saat Renan menahan tangannya. Sayang Dedi dulu dong."
pintanya. Kira tergigit, lalu mencium kedua pipi Renan dan juga dahinya. Sudah, ucapnya dengan senang. Kira hampir berbalik lagi ketika Renan kembali menahannya. Kira minum susu dulu ya. Tadi kan sudah dibuatkan Oma, ucap Renan dengan nada membujuk. Kira mau lihat bunga dulu, Dedi, rengek Kira dengan gaya merancupnya. Susunya keburu dingin, sayang. Sebentar saja, bujuk Kira akhirnya. Renan melirik ke arah Tista yang kini membalikkan tubuhnya, membelakangi Renan dan Kira. Tista menyembunyikan ekspresinya yang pasti sangat aneh, karena melihat interaksi Renan dan Kira yang begitu asing untuknya. Sejak kapan pria itu bisa berlaku begitu lembut pada anak kecil? Ya, Daddy, please. Ya sudah, tapi janji hanya sebentar ya. Janji, Daddy. Setelahnya, Kira melangkah ke depan beberapa pot bunga lili, lalu memetik satu bunga lili berwarna putih yang ada di situ. Dengan malu-malu, Kira lalu melangkah mendekati Tista dan mengulurkan bunga itu pada Tista yang akhirnya menatap ke arahnya. Kata Oma, Mami suka banget sama bunga lili warna putih, ucap anaknya itu dengan malu-malu. Jadi Kira minta dibeliin bibitnya sama Oma. Bunga lili yang ini Kira sendiri yang panen, biar bisa lihatin ke Mami kalau Mami udah pulang. Tista menatap kelopak bunga yang ada di tangan Kira dengan hatinya yang terasa begitu kacau saat ini. Kira lalu menaruh bunga lili itu ke tangan Tista, meminta Tista memegang bunga itu di tangannya. Bunga ini buat Mami, ucap Kira pelan. Semoga bunga lili ini bisa bikin Mami gak sedih lagi ya. Lalu dengan malu-malu, Kira memutar tubuhnya dan berlari cepat ke arah Renan, menubruk tubuh dedinya itu yang langsung menerimanya dalam dekapan. Tista tidak lagi memperhatikan karena kemudian matanya menumbuh sepenuhnya pada bunga yang kini ada di genggamannya. Bunga yang katanya dibuat Kira untuk dirinya agar Tista tidak merasa sedih lagi. Tista mengalihkan tatapannya menutupi air mata yang tiba-tiba saja terjun dari pelupuk matanya. Entah kenapa hatinya terasa begitu sakit saat ini, sakit yang membuat Tista merasakan rasa bersalah yang mengungkapnya. Kira-kira sekarang ke tempat Oma ya, minum susu yang tadi dibikinkan Oma. Siap, Dedi. Tista tidak bisa mendengar apapun selain patahan hatinya yang membuatnya secara tidak sadar meremas bunga itu di tangannya dan menempelkannya di dadanya. Rasa sakitnya kian menjadi membuat tangisannya pun kian tak terkontrol. Are you okay? Satu tangan tiba-tiba menyentuh lengannya dan refleks Tista adalah langsung menjauh beberapa langkah darinya. Tista menatap Renan dengan matanya yang berkabut, sembari kemudian memeluk lengannya yang bergetar karena pria itu. Jangan sentuh aku, sentak Tista di sela isakannya. Kamu buat aku jadi orang jahat sekarang, sela Tista sembari mengalihkan tatapannya dengan isakan memenuhi suaranya. Dulu kamu buat aku jadi wanita kotor, dan sekarang kamu buat aku jadi wanita yang jahat. Pergi Rey, pinta Tista kemudian memerintah bercampur memohon dengan putus asa. Aku mohon pergi dari hidupku. Kamu udah janji sama aku. Renan mengepalkan tangannya dengan ekspresi terlukanya. Ia menatap kehancuran wanita di depannya yang masih sama dengan 6 tahun lalu. Masih sebenci itu ya tak? Tanyanya akhirnya dengan nada mirisnya. Tista tidak menjawab dan Renal tidak butuh jawaban karena kemudian ia mulai melangkah meninggalkan Tista yang hatinya sudah terlalu keras saat ini sebagai akibat dari apa yang dulu telah dilakukan Renan dan akhirnya membawa situasi mereka menjadi begitu rumit saat ini. Re, apa nggak bisa ditunda sebentar lagi? Nggak bisa, Bu, ucap Renan. Saya sudah cuti kerja terlalu lama dan kantor sedang membutuhkan saya. Kalau begitu biarkan Kira tetap di sini ya.
nanti ibu yang akan mengurusnya. Kamu tenang saja. Renan menggeleng, menatap Almira dengan sendu. Kira juga sudah harus masuk sekolah, Bu. Renan lalu menatap Kira yang sedang bermain dengan Fauzan di ruang tengah. Tawanya memenuhi rumah ini. Dengan energi positifnya, Kira bisa ketinggalan banyak pelajaran kalau absen terlalu lama. Sejak kapan kamu memperdulikan itu, Rey? Selama ini, selama Kira menginginkannya, kamu gak akan keberatan meskipun Kira absen dari sekolahnya. Almirah mendesak lebih jauh dengan nada nyaris memohon. Lagi pula Kira kan masih TK, pembelajarannya masih bisa disusul dari rumah, biar Fauzan nanti yang mengajarinya. Renan menghela nafasnya lalu memberikan senyuman pada ibu mertuanya ini. Maaf, Bu, ucapnya akhirnya. Saya dan Kira harus pulang besok. Rey, panggil Almirah dengan suaranya yang begitu sedih. Kira baru sebentar bersama maminya. Apa kamu tega membuatnya jauh lagi dari maminya? Bernafas menjadi begitu sulit belakangan untuk Renan. Karena sesak terus saja memenuhi dadanya. Renan tidak masalah kalau dirinya harus terluka berkali-kali pun tak masalah untuknya. Tapi kalau anaknya yang terluka, Renan tidak akan membiarkannya. Selama ini Renan sudah berusaha sekuat tenaga agar hanya kebahagiaan yang melingkupi hidup anaknya ini. Karena itu, membawa pulang Kira saat ini adalah yang terbaik untuk melindungi anaknya itu dari kemungkinan terluka karena kepergian ibunya yang tidak pernah menginginkannya. Kasihan Kira, Rey, bujuk Almirah lagi dengan nada memelas. Ibu mertuanya itu menyentuh lengannya dengan erat. Ibu mohon, pertimbangkan lagi. Renan melepaskan tangan Almirah dari lengannya lalu menepuknya dengan lembut. Maafkan saya, Bu, tapi ini yang terbaik untuk semuanya, jawab Renan akhirnya sembari menambahkan dalam hati bahwa inilah yang diinginkan oleh Tista, kepergiannya dan Kira. Renan kemudian melangkah mengarah pada Kira. Sudah malam sayang, kita bobok yuk. Kira bobok yuk, ajaknya lembut. Siap Dedi, jawab Kira dengan patuhnya. Kira lalu memeluk Fauzan dengan manja. Dadah Angkel, Kira bobok dulu ya, pamitnya. Ya, Angkel main sama siapa dong? Angkel juga bobok, ini sudah malam, kata Dedi. Malam itu waktunya istirahat biar paginya cepat datang dan Kira bisa main lagi, ucap Kira dengan gayanya yang seperti orang dewasa. Besok kita main lagi ya. Oke deh, siap. Sini tos dulu sama Angkel. Setelah menepukkan tangannya pada Fauzan, Kira lalu berjalan ke arah omanya dan menyelaminya. Kira bobok dulu ya Oma, pamitnya dengan sangat pintarnya naik ke pangkuan Almirah dan mencium pipi omanya itu. Oma juga tidur ya, besok kita main lagi. Almirah tersenyum, mengangguk dengan ekspresinya yang berusaha tampak baik-baik saja. Meski jelas terlihat Almirah begitu sedih saat ini. Dia menyayangkan keputusan Renan, tapi juga tahu dia tidak bisa membuat menantunya berubah pikiran. Kira lalu melangkah kembali ke Renan dan naik ke gendongannya. Ayo Dedi, Kira sudah ngantuk banget, ajaknya dengan gaya menggemaskan. Anaknya itu pun menempelkan wajahnya ke bahu Renan seolah kehabisan baterai. Renan mencium puncak kepala putrinya lalu melangkah menuju ke kamar mereka. Namun saat melewati kamar Tista, Kira tiba-tiba meminta turun dengan menggerakkan tubuhnya. Renan baru mau menahan Kira untuk tidak masuk ke kamar Tista, tapi ternyata Kira memang tidak berniat masuk. Dia hanya menyentuh pintu Tista dengan tatapan polosnya. Mami selamat tidur, mimpikan Kira ya, ucap anaknya itu pada pintu yang kini menyekat dirinya dan ibunya. Suaranya lirih, seolah berbisik agar tidak membangunkan ibunya. Besok kita main lagi. Miris Renan menatap anaknya yang kini tersenyum begitu lebarnya, bahagia hanya karena bisa mengucapkan selamat tidur pada ibunya melalui sekat pintu yang tidak lebih kokohnya daripada sekat yang dibuat Tista di hatinya. Keesokan paginya, drama pun dimulai. Kira yang perasaannya sudah tidak enak sejak mengetahui bahwa Renan memasukkan semua pakaian mereka ke koper secara naluriah menghindari dedinya itu.
dia akhirnya menempeli Almira dan Fauzan, seolah berlindung di balik keduanya dari Renan. Renan yang sudah menduga reaksi Kira akan seperti ini, tidak berusaha mengejar sama sekali, karena Renan tahu meskipun Kira menghindarinya seperti ini, tapi nanti Kira tetap akan mengikutinya pulang setelah drama yang pastinya akan cukup sulit dilalui. 3 jam sebelum jadwal keberangkatan pesawatnya, barulah Renan akhirnya mencari Kira, sudah lengkap dengan koper dan tas jinjing yang isinya keperluan Kira semuanya. Kira yang sedang menonton televisi dengan Almira langsung memeluk lengan omanya itu. "Dedi mau kemana?" tanyanya, meski tentunya ia sudah tahu jawabannya. "Hari ini kita pulang ke Jakarta ya sayang," ucap Renan dengan senyumnya. Kira langsung menggeleng. "Nggak mau," tolaknya langsung. "Kira nggak mau pulang ke Jakarta." Renan menarik nafas panjang. "Dedi harus kerja sayang, Kira juga harus sekolah kan? Kira nggak kangen sama teman-teman Kira? Kira udah terlalu lama di sini." "Enggak," tolak Kira dengan cepat, semakin merapat pada Almira yang terlihat serba salah di tempatnya. "Kira nggak kangen siapa-siapa. Kira mau di sini aja." "Kira," panggil Renan berusaha terdengar selembut mungkin. "Kira bilang Kira mau nurut kan sama Dedi. Sekarang kita pulang ya. Besok kapan-kapan kita kesini lagi." "Nggak mau Dedi," ketolak Kira lagi dengan air mata yang langsung menggenanginya. "Kira nggak mau pulang." Perlahan Renan melangkah mendekati Kira, dan hal itu membuat Kira langsung berlari menjauh darinya ke arah Fauzan yang menontoni dengan ekspresi kakunya. Fauzan sudah membujuk Renan semalaman karena permintaan Almira, tapi Renan tetap pada keputusannya. "Besok-besok kita bisa kesini lagi. Kira kan harus sekolah," ucap Renan dengan nada lelah dan tersiksa. Kalau boleh memilih, memangnya Renan mau menyakiti anaknya begini, namun ia harus melakukannya demi melindungi putrinya dari rasa sakit yang lebih dari ini. "Kira nggak mau sekolah. Kira nggak boleh kayak gitu," sahut Renan sembari kemudian berlutut beberapa langkah di depan anaknya demi membuat wajahnya sejajar dengan wajah anaknya. Renan memberikan ekspresi membujuknya. "Anak Dedi kan pintar." Kira menggeleng. "Kira nggak pintar, Kira nggak nurut sama Dedi. Kira mau di sini," tolak anaknya itu dengan isakannya yang membuat nafasnya naik turun. "Anak Dedi sekarang jadi anak nakal ya," ucap Renan terpaksa memakai nada tegas yang nyaris tidak pernah ia gunakan pada Kira. "Karena kelamaan nggak masuk sekolah, Kira jadi seperti ini. Sekarang kita pulang." Kira menangis semakin kencang, membahana hingga ke seluruh rumah ini. "Maaf Dedi," ucap putrinya itu setelahnya, membuat hati Renan langsung berdenyut ngeri. Renan mendekati Kira dan anaknya itu langsung menangkupkan kedua tangannya di depan dada. "Please Dedi, please," mohonnya dengan begitu putus asa. "Kira mohon Dedi, Kira janji Kira nggak nakal lagi. Kira mau nurut sama Dedi, tapi Kira nggak mau pulang Dedi. Kira mau di sini. Dedi sayang sama Kira kan? Dedi please." Renan menguatkan hatinya lalu meraih Kira ke pelukannya. "Maafin Dedi sayang," ucapnya sebelum kemudian mengangkat Kira ke gendongannya. "Dedi please, please Dedi." Tista terbangun cukup siang hari ini, itu pun karena suara berisik di luar kamarnya. Tista bangkit duduk, berusaha menajamkan pendengarannya untuk mengetahui apa yang terjadi di luar. Namun selain tangisan Kira, Tista tidak bisa dengan jelas mendengar suara yang lainnya. "Kira, kenapa anak itu menangis?" Tista bangkit berdiri, lalu melangkah ke pintu dengan langkah cepatnya. Secara refleks dan tanpa berpikir, Tista merasa khawatir pada anak perempuan itu. "Kira nggak mau pulang ke Jakarta, Dedi." Tangan Tista batal memutar knob pintunya, terdiam dengan tubuhnya yang membeku di tempat. Ia lalu mendengarkan perdebatan yang sayup-sayup itu tentang kepulangan mereka ke Jakarta. Tarikan nafas berat ia lakukan, senada dengan pikirannya yang mulai memproses apa yang terjadi. Tista tahu keputusan Renan untuk pulang ini adalah buah dari ucapannya kemarin yang meminta pria itu untuk pergi. Tista sendiri yang menginginkan kepergian pria itu dari hidupnya, dan pria itu menurutinya meskipun hanya untuk beberapa hari, karena setelahnya
Tista yang akan kembali kabur dari semuanya. Tista menarik kembali tangan kanannya, lalu memeganginya dengan tangan kirinya, seolah ia tidak mau tangannya bergerak sendiri, seperti kakinya yang tadi refleks melangkah. Tista memutar tubuhnya dan melangkah seperti robot yang kembali ke ranjangnya dengan tangisan keras Kira yang memenuhi tidak hanya seluruh ruangan tapi juga hatinya. Belum sempat Tista kembali ke ranjangnya, pintu kamarnya dibuka dari luar oleh Fauzan, membuat Tista mau tidak mau terlibat dalam perdebatan yang ada di luar ruang tengah rumahnya itu.